biasa sekali. Iya. Di hari istimewa ini coba lihatlah kami semua di sini, ya kan? Dengan suasana yang begitu meriah. Betul. Ya, dan tentu Ada yang saja- berbeda pada formasi kita. Kenapa? Jadi mulai per hari ini memang kita minta maaf sama Karen Delano. Karena kan memang Jangan macam-macam. Iya. Jangan tong-tong. Emang kenapa pakai minta maaf? Iya, Ya. soalnya kan Kak Karen kan lagi udah Lagi liburan. Dan ini mungkin Udah ini sepuh. ya. Jadi Teh Rina akan menggantikan posisinya. Guys, Iya. kemarin kan Karen tuh izin hari ini tuh buat operasi katanya ya. Tapi aku mah salut, dia bilang katanya operasinya mau ke Korea. Kok hari ini udah pulang operasinya di bengkel Nawilis Radio Dalam ya? Bukan Karen dong. Tang. Bukan Karen, Terus siapa bukan. Ini apa kalau bukan Karen? Nasar. tapi kita udah Tapi lama nggak ngundang Teh Rina Nose loh. Tapi Teh Rina ini lucu ya, kayak itu apa yang film beruang sama anak kecil itu. Iya. Makasih akhirnya Rina Nose diundang. Iya, akhirnya ya. Selama ini kan Biasanya yang diundang Bu Een, Nur. Coba dong kan hari ini ceritanya menggantikan Karen Delano. Coba kalau Karen Delano ngomong tuh kayak gimana? Ya, kalau Karen Delano ya nggak usah lihat ke Teh Rina, ke Eke juga sama. Ya kan, Bu? Karen apa kabar? Apa kabar sih? Bagus banget bajunya. Iya. Cocok. Iya, baik. Aduh, yuk. Ya, ini hari ini kan luar biasa ya, istimewa Iya. sekali. Ini hari yang benar-benar tentunya kita menghargai saudara-saudara kita semua umat Nasrani. Kami ucapkan selamat Hari Natal 2024 dan tentu saja Merry Christmas. kami keluarga Merry besar pagi-pagi Christmas. Ambiar berharap semoga damai selalu menyertai kita semua di bumi, Amin. termasuk juga untuk umat Nasrani ya. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Selamat Dan makan-makan. bener ya, liburan. Tapi sebelum liburan nonton kita dulu lah di sini. Iya, nonton. Ya. Jadi sekarang kan lagi makan-makan pada berdatangan kan, ya kan di rumah masing-masing keluarga. Iya. Jangan lupa diputar tuh Trans TV. Bener Nonton ya. kita pagi-pagi ambiar. Pokoknya kita akan ambiarkan. Terus karena kita kan hari ini kan memang kebetulan spesial. Iya. Jadi kita memang sengaja nggak ngundang bintang tamu. Kita aja ngomong. Ada. Katanya udah. Pola kita aja. Ada. Emang siapa Ayo yang kita undang. mau undang? Siapa? Hei, mau kemana? Mau kemana? Undang. Gak bisa dong. Hari ini bukan jadi bintang tamu. Enak Bintang deh. tamunya luar biasa sekali nih Sobat Ambiar ya. Dia adalah seorang diva dangdut Iya. Oh. yang dari zaman dulu Oh, sampai favorit sekarang banget ini. perjuangannya tidak main-main. Dan semua penyanyi dangdut menyanyikan lagunya. Benar. Dan penyanyi yes. dangdut ini tidak pernah iming-iming. Iya. Dia sering memberikan oleh-oleh. Iya, bener banget. Tapi tahu nggak kalian bahwa dulu tuh dia ketika memulai dari nol dia pernah nebeng nginep di rumah seorang musisi terkenal. Kata siapa? Pasti musisi itu suka makan hati kan? Kenapa makan hati? Selain Karena makan suka- hati, makan Makan darah. darah. Oh, Iya, bener. jadi cinta bercabang. Bukan pengen Sobat Ambiar di pagi-pagi Ambiar kali ini Iya. kita akan langsung hadirkan seorang wow the one and only penyanyi terkenal siapa lagi kalau bukan Rita. Rita. Bunda Rita Sugiarto. Bunda Rita Sugiarto. Selamat pagi, apa kabar? Sehat? Iya, selamat pagi Bunda. Selalu luar biasa. Pagi hari itu suaranya udah Betul loh menggelegar. powernya ya, pagi-pagi itu kan susah ngeluarin suara Bunda. Tadi aku bilang, Mbak Rita kan pas sebelum mulai live kan JR dulu. Aku bilang mau ngapain? Lagu-lagu sendiri. Iya. Penyanyinya yang penyanyinya. Musiknya Peran Masih harus JR. Aku bilang tuh gitu mau ngapain? Saking Penyanyi profesional profesionalnya tuh Ki. begitu. Iya. Boleh, bagaimanapun juga kan ada hal yang tiba-tiba nanti mendadak lupa, salah. Tuh, keren. Sampai sekarang masih mikirin lagu-lagu sendiri Benar. ya kan. Lirik dia hafal. Orang sound system dia colokin semuanya. Nggak gitu. Tapi Cok, Ya. kalau penyanyi yang dari dulu memang begini ya. Kalau penyanyi sekarang mah udah lagunya lagu orang ya, nyanyi lagu orang, nggak mau JR. Siapa sih? Nanti kalau iklan aku kasih tahu. Kasih tahu dong Ki. Bunda Rita kami semua di sini ucapkan Terima kasih. Bunda udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Oh, dengan senang hati. Cantik banget Soalnya pagi kita hari udah ini. pingin Bunda tuh dari tahun berapa Ki? Tahun 2004 kalau nggak salah ya. 60 malah. 2004 udah. Kita udah pingin
Mama. 2004. Iya, Iya. kita undang walaupun programnya masih belum ada sebetulnya saat itu ya. Tapi Bunda Rita, kita senang banget. Karena kenapa? Ini Iya, bisa Ma. memberikan inspirasi buat Sobat Ambiar, termasuk juga untuk para penyanyi pendatang baru. Ya. Bagaimana perjuangan seorang Rita Sugiarto. Kita mau kasih lihat dulu, ternyata Bunda Rita ini pernah tinggal di rumah Bang Haji Roma Irama. Oh iya. Rita Sugiarto. Jadi pernah saat itu nginep atau tinggal di rumah Bang Haji Roma Irama? Oh iya, bukan nginep, bukan tinggal. Memang kan pada saat itu saya dari Semarang ke Jakarta. Terus kita singkat cerita aja ya. Iya. Ketemu dengan Bang Haji, bergabung dengan Soneta Group. Ya saya masih kecil juga, masih sekolah juga, mondar-mandir di Semarang. Jadi saya untuk sementara menetap di rumah Bang Haji. Berapa lama saat itu? Ada kurang lebih setahun setengah 2 tahunan lah. Setahun? Iya. Itu Lebih, Bunda lebih. yang minta atau ditawarin sama Haji Roma Irama? Emang dari pihak Bang Haji yang menawarkan. Ini perbedaannya kelihatan. Kalau Bunda Rita kan di Haji Roma Irama. Iya. Kalau Rida Nose di mana? Di mana? Haji Bolot. Jadi di mana? Kalau dulu Teteh di mana? Kalau Bunda Rita kan di rumah Haji Roma Irama. penyanyi dangdut. Iya. Aku di rumah keong. Makasih lo ketawa respectnya. Pagi-pagi selesai. Lucu banget sih kamu nih. Makasih. Setahun tinggal di Lebih rumah- setahun lebih lah. Setahun lebih ya di rumah Haji Roma Irama. Tapi gak diminta misalnya bayar listrik apa segala Oh macam. ya enggak lah. Makan bebas segala macam. Gratis pokoknya gitulah Bunda ya. Ya enggak berhitung ke sana karena kan pada saat itu saya jadi partner nyanyinya. Iya. Gitu. Jadi selain saya mungkin juga ada beberapa personel Penyanyi yang lain lain ya, Bu. juga. Mungkin Terus? ya mungkin Bunda malah dapat rezeki di sana ada job nyanyi gitu kali ya. Loh Bu. enggak, kan memang ketika saya sudah bergabung dengan Soneta Group itu hanya untuk Soneta. Oh. Hanya untuk Soneta. Terus akhirnya memutuskan Rekaman keluar. maupun show ya. Memutuskan keluar dari rumah Bang Haji Roma Irama itu alasannya kenapa saat itu? Memutuskan apa ya Mas? Untuk keluar, untuk tidak tinggal lagi di rumah itu. Oh ya, tadinya kan belum punya rumah di Jakarta. Oh. Atau setelah Lama-lama ngetop Mbak Rita, setelah ngetop. Jadi setelah solo punya karir. rezeki, saya mencoba untuk mandiri. Mencoba untuk mandiri. Mandiri. 1 tahun tinggal di rumah Roma Irama, kemudian berhasil kumpulin 1 uang. tahun lebih. 1 tahun lebih, kemudian bisa beli rumah langsung saat itu. Ngontrak dulu. Kontrak dulu. Setelah ngontrak punya rezeki, alhamdulillah ya bisa beli tanah, bisa beli rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya kayak gitu. Perjuangannya seperti itu Betul. ya. Tapi kita mau kasih lihat yang satu ini buat Bunda Rita, nanti Bunda boleh cerita sama kita. Pernah tinggal di rumah Roma Irama, Rita Sugiarto. Sebelum tenar saya bantu-bantu Ibu Veronica, mantan istri Haji Roma Irama. Oh jadi Mbak Rita tuh akrabnya sama Mbak Veronica. Oh sama Mbak Vero akrab sekali. Jadi saya tuh bukan hanya sebagai seorang penyanyi aja di situ. Udah seperti keluarga sendiri. Jadi ya saya kadang-kadang masak bareng sama Mbak Vero. Ya bantuin Mbak Vero masak, diajarin masak. Kebetulan Mbak Vero tuh pintar masak gitu loh. Mbak Rita waktu itu usia berapa waktu ditinggal di situ? Masih belasan tahun lah. Masih kecil. Belasan tahun. Iya. Impiannya masih begitu besar tentang ibu kota ya. Masih ambisius sekali berarti. Iya, pada saat itu saya juga masih dikawal-kawal, tidak sendirian. Saya sama kakak saya. Oke. Bunda, tapi kita juga punya satu artikel ini berhubungan sama Haji Roma Irama ya. Raih kesuksesan sebagai penyanyi dangdut ternama, Rita Sugiarto ternyata pernah dimarahi Roma Irama ketika jadi teman duet. Oh gitu Bu. Emang Kenapa dimarahin sama Bang Haji Roma Irama Kenapa? Bisa marah. bisa marah pertanyaannya. Marahnya Ya segimana maksudnya ya? gini, marahnya tuh marah positif gitu. Oh, tegas gitu ya, Bu. Ya ketika marah karena dia sebagai kakak, sebagai orang tua, Ya. sebagai guru. Yes. Jadi semua positif buat saya. Jadi saya harus bisa mengambil hikmahnya. Kayak gimana sih Bu marahnya? Karena aku pernah lihat di podcastnya Ya Pak kan Haji. aku masih kecil pada saat itu kan. Masih, Betul. Ya, Saya lihat di podcastnya Pak Haji,
saya tuh paling kenyang katanya diomelin sama Mas Oma. Gitu katanya, aku lihat di podcastnya Pak Haji waktu Oh, minta. manggilnya Mungkin dia apa, Mas marah. Oma? Manggilnya Barita Mas Oma ya? Mas Oma. Ya. Waktu marahin pakai bahasa-bahasa itu juga nggak? Rita terlalu. Gak gitu dong, lama banget marah begitu. Itu bukan buat Rita, itu buat Ani namanya. Tapi ujangan dari Haji Roma Irama yang sampai dengan sekarang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Bunda itu apa sih? Oh jangannya banyak sekali. Setiap ketemu sampai sekarang ini Masih. saya ini ya rasanya dia juga masih apa ya seperti kakak, seperti ayah, seperti guru meskipun Ya, saya ya. sudah mandiri, sudah pernah membentuk grup sendiri ya, Cekta ya pada saat itu. Tetap kalau ketemu Mas Oma itu ya bawaannya misalnya saya pakai baju, wah pede banget sih pakai UKNC. Oh. Oh, Kenapa emang? Ya mungkin ya memang udah aturan ya. Ada rasa Harus sungkan. sopan. Kenapa? Ada rasa sungkan maksudnya. Sungkan di mananya? Ketika harus pakai baju yang mungkin Ya dirasa bukan itu ditegur Iya. sama beliaunya. Maksudnya ditegur pakai Iya, iya. bajunya Yang gini lah maksudnya. Sampai setidaknya sekarang? Tutup itu. Kalau lagi show masih tetap, belum lama saya show di salah satu tempat juga masih ditegur. Oh wow. Oh, Saya cerita begini, oh gitu. Mas saya bawa baju 2 nih, terus kenapa? Dia bilang gitu kan, terus kenapa? Yang satu tuh seksi tapi sopan, saya bilang gitu kan. Seksi tapi sopan, tapi tergantung relatif, tergantung orangnya ya persepsinya di Ya. mana saya bilang. Jangan, yang aman-aman aja, yang sopan-sopan aja. Ya udah begitu saya ganti yang satunya, Mas Omar dari jauh udah ketawa, maksudnya berarti mengizinkan. Oh. Dia boleh. Karena nyanyinya sama Soneta waktu itu, Barita. Nyanyinya sama Soneta waktu itu. Ya Pak, kebetulan duet belum lama ini, baru berapa minggu yang lalu. Berarti sampai sekarang tuh masih perhatian ya? Masih. Dalam hal baju sekalipun masih jadi perhatian seorang Haji Roma Irama Iya. ya? Tapi luar biasanya Bunda Rita mengikuti apa saran kata Haji Roma Irama ya? Iya, karena positif ya, bagus ya. Ya positif, sangat membangun. Tapi kita juga mau kasih lihat, namanya perjalanan karir tidak selamanya mulus. Ini juga pernah dialami oleh seorang Bunda Rita. Apa tuh? Jadi penyanyi dangdut legendaris Rita Sugiarto sebut pernah ditipu panitia saat manggung. Emang pernah Salah tidak juga. ditipu Kenapa? dalam hal apa, Bu? Pernah nggak? Kamu pernah nggak? Apa, Bun, ditipu? Nggak pernah nggak? Dia mah gak pernah ditipu panitia, ditipu mantan doang pernah. Jangan mancing. Emang pernah ditipu? Masa pernah. Nyanyi, Ini kan, ya sebelum manggung harusnya kan cash. Udah ya. lunas. Biasanya seperti itu. Iya. Cash. Ternyata begitu beres nyanyi. sudah hari hanya, King. penonton udah penuh full, uang juga pada bayar semua. Tiba-tiba saya belum Tiba-tiba dibayar, nggak dibayar. pelunasannya belum dikasih. Oh, terus Barita nggak ngomong. Saya nggak mau naik nih kalau nggak dilunasi. Pada saat itu sempat juga rame juga, tapi kan saya harus bertanggung jawab dengan Profesional, masa. Masa kan Itu nggak yang mau tahu, membuat lu Bunda dibayar itu. kayak udah dibayar, pokoknya saya udah beli tiket. Ya, Betul, betul. Jadi akhirnya saya pertanggungjawaban harus moral nyanyi. ya. Iya, yang iya, lebih betul. Ya tanggung jawab moral. Terus habisnya ujungnya gimana tuh Bun? Ya belakangan aja diurusin belakang aja. Yang penting saya harus berhadapan dengan masa, saya harus nyanyi. Tapi akhirnya gimana Barita? Lapor atau ada? Lapor. Maksudnya udah nggak ada gitu hilang? Apa Atau gimana? Lapor Hilang teh gitu, udah maksudnya hilang nggak begitu. ada. Ya dibayar gitu Nggak dibayar atau maksudnya. tetap ada? Seingat saya sih nggak beres deh. Ya Allah. Ya jadi pelajaran lah Ya, ya. belajar. Bunda, tapi kita dengar kabar katanya selain pengalaman ditipu panitia, katanya ini pernah ada pengalaman seram seorang Bunda Rita Sugiarto ketika bernyanyi. Emang pengalaman seramnya tuh kayak apa, Bun? Oh iya, saya pernah show kalau nggak salah mungkin teman-teman juga pernah juga ya, di Ya. daerah ya pakai speedboat. Ya di mana tuh? Kalimantan Timur? Ya, kalau nggak salah ya daerah sana deh. Terus ketika itu ada rombongan ya, kita sama-sama speedboat saya, misalnya sebelah kiri ya, sebelah kanan pojok sana, ada juga mencari keluarganya yang sedang tenggelam kalau nggak salah. Oke. Sedang tenggelam. Nggak taunya itu kenapa rame-rame lagi cari keluarganya yang hilang. Nggak jauh dari speedboat saya ini ada mayat. Saya kaget. Bunda lihat? Bunda lihat langsung? Saya lihat kepala sendiri. Saya lihat kepala sendiri. Bentuknya apa dia ngambang aja gitu? Bentuknya udah pada nggak pakai baju. Jadi lagi proses evakuasi, Ya. Bunda lewat, Bunda melihat itu. Iya, Oh wow. ternyata nggak jauh dari speedboat saya. Lokasi panggungnya deket-deket sama Masih jauh saya kalau nggak salah. masih jauh. Bun kalau kayak gitu tuh ada perasaan trauma nggak sih? Moodnya langsung berbeda nggak sih, Bun? Kalau kayak gitu kan mau nyanyi ceritanya. Oh, ya enggak lah kita juga ada Allah kan.
Iya. Kita minta sama Baca Allah. doa aja ya. Cuma saya memang orangnya penakut gitu. Iya, iya, iya. Saya pasti moodnya udah berubah itu, Bun. Saya orangnya penakut gitu loh. Iya, tapi berdoa selalu dilindungi Iya, ya. betul. Iya. Karena kita juga tidak bisa mengontrol apapun itu yang Iya. terjadi ya, tapi kita bisa mengontrol perasaan dan juga emosi kita ya. Karena Barita memang kalau show keluar kota kan beberapa kali aku suka diajakin Barita ya keluar kota gitu. Barita nggak pernah tidur sendiri. Kalau artis kan biasanya paling connecting gitu ya. Kalau Barita nggak bisa connecting. Jadi tetap harus ada di kamar yang nemenin asisten. Gitu harus Kayak ada. aku dong. Iya, Iya nggak kan? bisa. Nggak bisa Nggak bisa sendiri. sendiri Aku nggak kan? bisa. Kalau aku harus Penakut sendiri. gitu maksudnya. Nggak bisa gue. Ya kan? Jadi bingung kalau ada orang tuh gitu. Aduh gimana gitu mau ditelanjangan. Kan aku suka banget maksudnya bebas gitu ya. Aku nggak suka ada orang ngatur-ngatur gitu. Aku nggak suka banget gitu. Oh, jadi kalau kamu tuh kalau nyanyi di luar kota di hotel harus sendiri? Aku harus sendiri. Kamar aku harus sendiri nggak mau ada orang. Sepi. Gak mau ada orang? Nggak boleh di hotel. Pan- Dia manggung Pantesan. juga sendiri, gak ada penonton. Mau sendiri. Jadi sendiri terus kasihannya Mbak Musdalifah zaman dulu ya. Gak mau diajak ya. Iya. Bun. Kan itu pada Waktu sama waktu. Mbak Mus, Ya. kita kamar connecting. Kamu di sana nggak? Atau gimana? Nggak, sana. Perjanjian Oh, dulu. jadi kalian udah pisah ranjang habis nikah? Enggak, pokoknya ya udah kalau show kita pokoknya kamar misah gitu aja. Gak mau diganggu. Ya, hanya untuk show aja. Boleh mood, namanya juga musisi ya. Bunda, tapi kita juga mau nanya sama Bunda. Ini satu pertanyaan yang barangkali ini bisa jadi pelajaran buat orang tua. Karena kita tahu tidak ada anak yang sempurna. Bunda nanti boleh klarifikasi yang satu ini. Baca. Baca. Rita Sugiarto aku lebih protektif ke anak. Harapan aku harus aku jagain. Lebih protektif ke anak. Bun, tanpa harus kita bahas ya. Kan Ya. beberapa waktu yang lalu kita tahu bahwa anak tercinta dari Bunda Rita Sugiarto ini sempat Tersandung. ada kasus. Iya. Kemudian Tersandung lah. Iya, Iya, tersandung. betul. Pada akhirnya tuh yang dilakukan sama Bunda tuh apa? Lebih protektifnya tuh gimana, Bun? Lebih agak-agak trauma. Trauma. Itu Tapi- kayaknya bukan Gitu ya. seorang ibu, bukan hanya saya aja ya, mungkin Iya. Semuanya. semua orang tua seperti itu. Mhm. Akan merasakan hal yang sama seperti saya. Kalau Bunda tipikal orang yang ketika kasus itu selesai, kemudian akhirnya meminta dia untuk, ya sudah, kamu tidak boleh main dengan si A, B, C, atau tetap memberikan kebebasan buat dia. Jadi gimana ya, kalau anak-anak udah gede itu nggak bisa juga digituin sih ya. Iya, 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 Udah gede, iya. jadi ya secara diam-diam saya tetap mengontrol aja. Diam-diam tetap Tetap mengontrol. mengontrol aja. Siapa teman-temannya mau Iya. kemana gitu ya Maya. Pokoknya kalau udah kayak begitu tuh orang tua tuh ada teman baik aja rasanya salah. Betul. Betul, betul. Jadi ini ya jadi Iya, karena curigaan trauma ya. sensitif Ya udah. udah over banget pikiran kita tuh udah. Ini teman baik apa enggak sih? Iya benar. Ini yang baik kayaknya enggak baik nih jangan-jangan gitu. Iya jadi gitu. Jadi ada curiga Benar, gitu benar. Iya. ya. Bun, Terus itu tapi saat itu pasti perasaan bersalah ada dong siapa? buat Bunda secara pribadi. Oh ya pastilah seorang tua pasti ada kekurangannya. Mhm. Tapi kan kita ini hidup ini kan ada lingkungan juga, ada faktor lingkungan kan. Iya. Iya. Saat itu Raffi bilang apa sama Bunda? Kalimat pertama yang diucapkan Raffi ketika dia tersandung kasus itu. Ah kenapa sih jadi bahas kayak gini ya? Udah lama ya. Ya pasti dia tidak banyak kata tapi ya kita sama-sama merasakan lah dia mungkin kecewa. Apalagi saya juga tambah kecewa gitu aja. Pasti. Ada ungkapan-ungkapan yang menenangkan mama nggak atau istilahnya misalkan selain kata-kata maaf ya Ma? Kalau Misalkan- kata-kata maaf itu pasti ada lah kayak gitu ya. Iya, Tapi selain kan kata-kata maaf Ma. dari orang tua tuh pengen ya sudah buktikan saja. Iya betul. Itu aja. Betul. Buktikan saja. Kita berharap semoga tentu saja bukan hanya Raffi tapi siapapun Siapapun. siapapun itu dia Siapapun. yang pernah tersandung dengan kasus yang sama, ingat bahwa yang menjadi korban itu bukan diri sendiri tapi korban yang paling utama adalah keluarga. Betul. Tapi buat Bunda Rita Sugiarto, kita ucapkan terima kasih banyak. Begitu banyak inspirasi yang bisa diambil dari seorang Rita Sugiarto sampai-sampai Bun, banyak
banget penyanyi yang pengen ngikutin Bunda Rita Sugiarto. Saking suksesnya Iya, Bunda. banyak. Ada penyanyi nih ya, ini seorang penyanyi, dulunya dia pemain tong setan ya. Siapa? Melihat Bunda Rita Sugiarto dia kayak, aku pengen banget jadi Bunda Rita Sugiarto, ngaku-ngaku. Aku Coba merasa ya, nggak enak kita mau kasih lihat dulu ya buat Sobat Ambiar ya. Ini ada seorang perempuan ngaku-ngaku jadi Bunda Rita Sugiarto katanya. Katanya lebih keren daripada Bunda. Kita lihat dulu ya. sih. Siapa? Coba. Aduh. Bagus, keren, keren. Ini namanya bukan Rita Sugiarto, ini lebih ke pakai mic-nya. yang satu ini Rita Sugiono. Kakek dong, kakek. Kakek itu mah. Kakek Sugiono. Coba ya ini Ral ceritanya ya. Rita Sugiarto, Rita Sudi Mampir. Iya. Makan dong. Dari Bunda dulu, baru ke Rina Teteh. Nose. Ya. Coba. Kamu sekarang udah pinter, udah makin pinter. Siap ya? Keren, apa tuh? Kita mau Ral antara Bunda sama Teh. Itu tadi oleh-oleh, Barita. Sekarang maunya apa? Oleh-oleh. Oleh-oleh apa? Dua porsi apa? Apa terserah aja. Mau apa? Mau kartika sari? Jangan dong, itu Oleh-oleh beda. baju, Oh iya. makanan. Iya. Ini oleh-oleh lagu. Siap ya? Bunda Rita dan Rina Nose di Nadanya pagi-pagi. nada. Oke. Kamu yang ngajarin aku apa aku yang? Bunda pagi-pagi suaranya bisa gitu gimana sih? Monggo. Apaan tuh? Tepuk tangan orang. Coba sekarang berdua nyanyi bareng-bareng ya. Bagus ya, Rina luar biasa. Ini kalau duet ya, kalau kita nggak ngelihat wajah, pasti kita Bingung. rada-rada Nggak bisa. bingung. Beda. Pasti Ya, gitu. mana suaranya, Harus Bun? ngulang lagi, coba, ulang lagi pasti gitu. Coba kita lihat langsung duet antara dua penyanyi luar biasa di pagi-pagi Ambiar. Iming-iming, Bunda Rita Sugiarto dan juga